Halo semua, hari ini kita akan belajar yaitu triple Pythagoras, kemudian jenis segitiga, dan yang terakhir itu adalah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan, adapun teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lain. Sekali lagi, teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lain. Ingat ya, teorema Pythagoras berhubungan dengan segitiga siku-siku. Kita mulai dari yang pertama yaitu triple Pythagoras. Sekelompok bilangan yang terdiri dari 3 bilangan, bilangan tersebut dikatakan triple Pythagoras jika memenuhi 2 syarat. Adapun syarat yang pertama itu adalah harus bilangan asli, yang mana bilangan asli ini adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Syarat yang pertama itu adalah bilangan asli, dan syarat yang kedua, 3 bilangan tersebut harus memenuhi teorema Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh. Soalnya adalah tentukan apakah sekelompok bilangan 10,8,6 memenuhi triple Pythagoras. Nah, jadi kita tahu sekelompok bilangan dikatakan triple Pythagoras jika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama itu adalah bilangan asli, dan syarat yang kedua adalah memenuhi teorema Pythagoras. Nah, coba lihat di sini ada bilangan 10, 8, 6. Apakah 10, 8, dan 6 ini merupakan bilangan asli? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena tadi Ibu sudah katakan bahwa bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah teorema Pythagoras. Ingat, teorema Pythagoras tadi adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lain. Berarti dari 10,8,6 ini kita harus tentukan yang mana sisi miringnya. Ingat, sisi miring itu adalah yang terpanjang. Jadi dari 10, 8, dan 6 ini yang terpanjang adalah 10. Maka sisi miringnya adalah 10. Sehingga gunakanlah teorema Pythagoras tersebut. Maka kuadrat sisi miring berarti 10 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lain. Sisi lain adalah 8 dan 6. Maka di sini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya adalah 100 sama dengan 8 kuadrat adalah 64 ditambah. Oke, berarti di sini 100 sama dengan 100. Karena di sini kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lain. Di sini dia 100 kuadrat sisi miringnya, kuadrat sisi lain juga 100. Jadi 10,8,6 merupakan triple Pythagoras. Kenapa merupakan triple Pythagoras? Karena memenuhi 2 syarat. Syarat itu adalah bilangan asli dan teorema Pythagoras. Nah, jadi kamu harus tentukan ya dengan menguji apakah kelompok bilangan tersebut memenuhi 2 syarat. Kemudian soal yang kedua, tentukan apakah sekelompok bilangan 6, 2,5, 6,5 merupakan triple Pythagoras. Syarat dari triple Pythagoras ada 2, yaitu bilangan asli dan teorema Pythagoras. Coba lihat, apakah 6, 2,5, dan 6,5 merupakan bilangan asli? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena 2,5 dan 6,5 itu adalah bilangan pecahan. Berarti dari sini kita tahu bahwa 6,2,5, 6,5 bukan triple Pythagoras. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu bilangan asli. Ingat, kedua syaratnya harus memenuhi. Kita lanjut, sekarang kita akan membahas jenis segitiga. Nah, jenis segitiga yang akan kita bahas di sini adalah jenis segitiga tumpul dan segitiga lancip. Kalau suatu segitiga dikatakan segitiga tumpul jika kuadrat sisi miringnya lebih dari atau lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lain. Sedangkan
Kuadrat sisi miringnya jika kurang dari atau lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lain, maka itu termasuk kategori segitiga lancip. Jadi, nggak selamanya tandanya sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Sekarang kita masuk ke contoh, soalnya tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi 13, 9, dan 11. Artinya tentukan apakah termasuk kategori segitiga tumpul atau apakah termasuk kategori segitiga lancip. Nah, jadi dari sisi 13, 9, dan 11, kamu harus tahu dulu yang mana sisi miringnya. Ingat, sisi miring adalah sisi dengan ukuran terbesar. Jadi, dari 13, 9, dan 11, yang merupakan sisi miring adalah 13. Kenapa? Karena yang paling besar bilangannya adalah 13. Berarti dari sini kuadrat sisi miring. 13 kuadrat. Terus kita belum tahu kan tandanya lebih dari atau kurang dari. Jadi tulis saja dulu sama dengan. Sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sekarang kita hitung 13 kuadrat artinya 13 kali 13. Maka hasilnya adalah 169, kemudian 9 kuadrat artinya 9 dikali 9, hasilnya adalah 81, kemudian 11 kuadrat artinya 11 dikali 11, hasilnya adalah 121. Berarti dari sini kita peroleh 169 sama dengan 202. Coba, 169 dengan 202, mana hubungannya? Berarti kan 169 kurang dari 202, maka dia termasuk kategori segitiga lancip. Karena memenuhi yang kedua, kuadrat sisi miringnya kurang dari jumlah kuadrat sisi lain. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, tentukan jenis segitiga dari kelompok bilangan 12,16, 5. Sama seperti yang tadi, kita gunakan kuadrat sisi miring titik-titik. Apakah lebih dari atau kurang dari jumlah kuadrat sisi lain. Jadi dari bilangan 12, 16, dan 5, tentukan dulu yang mana sisi miringnya. Ingat, sisi miring adalah bilangan terbesar. Berarti dari 12, 16, dan 5, bilangan terbesarnya adalah 16, maka 16 merupakan sisi miringnya. Berarti dari sini kita peroleh 16 kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Ini satu ya. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 16 kuadrat artinya 16 dikali 16. 16 dikali 16 hasilnya adalah 256 sama dengan 12 kuadrat. Artinya 12 dikali 12. 144 ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat artinya adalah 5 dikali 5. 25. Jadi dari sini kita peroleh 256 169. Apa hubungannya? Hubungannya di sini adalah 256 lebih dari 169. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa segitiga dengan panjang sisi 12, 16, dan 5 merupakan segitiga tumpul. Oke, kita lanjut pelajaran kita, yaitu perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kita harus tahu kalau sebuah segitiga memiliki jumlah sudut 180 derajat. Nah, jadi kalau misalnya segitiga siku-siku otomatis memiliki satu buah sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, di sini kan di gambar ini sudut A besarnya adalah 90 derajat. Nah, kita harus tahu sudut C dan sudut B. Nah, kalau misalnya sudut B 45 derajat, maka otomatis sudut C juga merupakan 45 derajat.
Kenapa? Karena sebuah segitiga jumlah sudutnya harus 180. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Nah, jadi kalau misalnya terdapat sebuah segitiga siku-siku yang besar sudutnya 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat, maka segitiga tersebut termasuk kategori segitiga siku-siku sama kaki. Jadi, kalau misalnya sebuah segitiga siku-siku sama kaki memiliki perbandingan sisi, yaitu, coba ya kita tulis dulu, kalau sudutnya 90 derajat, kemudian 45 derajat, dan 45 derajat, ini memiliki perbandingan sisi akar 2 dibanding 1 dibanding 1. Kalau misalnya posisinya dirubah, misalnya menjadi 45 derajat, kemudian 90 derajat, dan 45 derajat, maka perbandingan sisinya ini adalah 1 banding akar 2 dibanding 1. Jadi kalau dia 90 derajat akar 2, kalau dia 45 derajat 1. Oke, gimana cara penggunaan perbandingan sisi ini? Caranya adalah, biar lebih jelas kita ke contoh. Nah, di sini dikatakan diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL 8 cm dan sudut KLM 45 derajat. Tentukan panjang LM. Oke, supaya lebih mudah kita gambar dulu segitiganya. Sudut KLM besarnya 45 derajat. Berarti saya bisa tulis ini K, ini L, ini M. Sudut L-nya tadi 45 derajat. Ini K, ini sudutnya siku-siku, maka otomatis besarnya adalah 90 derajat. Nah, karena sudut K 90, sudut L 45, maka otomatis sudut M adalah 45. Karena 90 tambah 45 ditambah 45 hasilnya 180. Nah, karena sudutnya adalah 90, 45, dan 45, maka segitiga KLM termasuk kategori segitiga siku-siku sama kaki. Terus, di sini diketahui panjang KL-nya adalah 8. KL yang mana? KL yang ini ya, KL. Di sini 8. Yang ditanya adalah panjang LM. Jadi, caranya adalah buat ke dalam perbandingan. Gimana cara buat perbandingannya? Cara kerjanya adalah sisi yang ditanya. Dalam soal ini, sisi yang ditanya adalah LM perbandingkan dengan sisi yang diketahui. Di sini sisi yang diketahui adalah KL. Sama dengan perbandingan sisi. Yang tadi 1 akar 2, 1. Gimana caranya? Coba lihat. Pertama kita dari sisi LM. LM yang ini ya. Nih. LM. Coba lihat, di depan sisi LM ada sudut 90 derajat. Nah, karena di depan LM adalah sudut 90 derajat, maka perbandingannya adalah akar 2. Karena tadi akar 2 dia 90 per KL. KL, coba lihat, KL yang mana garisnya? Yang ini ya. Di depan sisi KL ada 45 derajat. Coba lihat, 45 derajat berarti perbandingannya adalah 1. Karena tadi 90 perbandingannya akar 2. Kemudian KL, di depan KL adalah sudut 45, maka perbandingannya adalah 1. Kemudian isi yang diketahui, di sini LM yang ditanya, berarti tetap tulis LM per KL. KL kita ketahui nilainya adalah 8, sama dengan akar 2 per 1. Kemudian kali silang. Oke, kali silang, dari sini kita peroleh LM dikali 1 adalah LM sama dengan 8 dikali akar 2, hasilnya adalah 8 akar 2. Ginilah dia cara kerjanya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya sudutnya berukuran 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat, berarti dia termasuk kategori segitiga siku-siku sama kaki. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, perbandingan sisinya, kalau dia 45 derajat 1, kalau 90 derajat berarti akar 2. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan segitiga siku-siku yang besar sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita sekarang masuk ke sini.
Coba lihat, kalau kamu jumlahkan 30 derajat ditambah 60 ditambah 90, hasilnya juga 180. Jadi kalau misalnya kamu temui nanti sebuah segitiga dengan ukuran sudut seperti ini, 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka perbandingan sisinya adalah 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Jadi kalau besarnya 30 derajat berarti perbandingan sisinya 1, kalau besar sudutnya 60 derajat perbandingan sisinya adalah 3, dan kalau 90 derajat perbandingan sisinya adalah 2. Cara penggunaannya seperti apa? Seperti ini. Oke, contohnya terdapat sebuah segitiga PQR. Sudut siku-sikunya di R, kemudian besar sudut Q 60 derajat. Kemudian panjang sisi QR 8. Yang ditanya adalah panjang PQ. Yang mana PQ? Yang ini. Ingat nak, kalau di sini 90, di sini 60, maka otomatis di sudut P adalah 30 derajat. Karena balik lagi jumlah sudut segitiga harus 180. Nah, jadi untuk menentukan PQ sama seperti yang tadi caranya, sisi yang ditanya adalah PQ per sisi yang diketahui. Dari sini sisi yang diketahui panjangnya adalah QR sama dengan perbandingan sisinya. Coba PQ, sisi PQ adalah yang ini. Sudut di depannya adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti perbandingan sisinya adalah 2. Iya, 2 per QR. Garis QR yang mana? QR adalah yang ini. Di depan sisi QR ada sudut yang besarnya 30 derajat. Kalau 30 derajat perbandingan sisinya adalah 1. Terus tulis yang diketahui, PQ yang ditanya QR. Berapa nilai QR? Nilai QR adalah PQ per QR 8 sama dengan 2 per 1. Kemudian kamu kali silang lah, kali silang. Tahu ya kali silang ya? Dari sini kita peroleh 1 dikali PQ adalah PQ sama dengan 8 dikali 2. 8 dikali 2, berarti PQ sama dengan 16. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.